Ini kan waktu itu saya bilang ya. Nah, sudahlah otak tengahnya tebal, ada estrogen, lentur pipi kita. Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Ibu tadi kalau hitung muka saya udah berapa kali berubah, Bu? 10 detik kan gitu. Apa kabar? Baik. Tahu nggak? Iya apaan? Ayam. Muka tuh, Masya Allah. Bawa anak masih kecil ya, datang ke acara Kartinian, ada pimpinan. Assalamualaikum Ibu, Umi. Bisa gitu kita, ya. Dan inilah cantiknya perempuan. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ini cantik loh, betul ya. Ini fitrah yang cantik. Kelihatan mukanya ya. Jemput suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abi bau asem. Berubah. Saya kadang kalau lagi di rumah lihat-lihat YouTube saya suka ketawa. Kenapa begini muka aku? Ternyata begini. Tapi ini cantik. Daripada punya teman perempuan mukanya datar. Apa kabar? Tahu tidak? Tanya suami, ya Abi, ayah, papa, mau disambut begini atau rata? Papa dari mana saja? Mau soto atau sate? Bu, itu soto sama sate dua-duanya makanan enak. Tapi kalau kita sampaikan begitu nggak enak Bu jadinya. Pasti suami akan cari yang begini. Ini memang karena kita punya estrogen membuat lentur pipi kita. Makanya guru-guru TK itu bagusnya perempuan. Kalau dia cerita mukanya bisa berubah. Cerita kancil jadi harimau, berubah mukanya. Kan itu. Itu perempuan. Ya. Laki-laki karena ada testosteron 10 menit pertama, apalagi baru datang Bu, mukanya begini. Saya mundur tuh biar Ibu lihat. Saya sering banget kasih lihat ini, tapi saya mau selalu kasih lihat ini supaya apa? Ibu gak usah sakit hati. Percuma sakit hati. Nih baru datang nih ya, kan kita kangen nih ya, datang ya. Muka mereka begini. Padahal bisa saja dia waktu lihat kita karena kita cantik dia gairah, tapi begini. Takut begini, gembira begini, marah begini. Ya Allah, 10 menit pertama. Kenapa? Oh memang ototnya nggak lentur. Jadi nggak apa-apa. Di sini yang sering bertengkar. Abi, alhamdulillah udah pulang, cium tangan. 5 menit kita senyum. Karena nggak dibalas senyum, ya, menit ke-6 kita mulai salah sangka. Tuh kan, dia nggak senang pulang ke rumah. Menit ke-7 berubah muka kita, laki-laki bingung. Saya salah apa lagi? Terus kalau yang perempuannya yang ngomongnya spontan, belak-belakan, dia marahin suaminya. Kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Kata suami, siapa yang suka pulang? Orang dia gembira, bahkan gairah. Gimana sih kita? Iya. Kalau mau tahu dia sebetulnya marah atau gembira atau gairah, setelah 10 menit lihat. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah. Ya. Tapi setelah 10 menit dia bahagia, gembira, datang itu udah gembira sebetulnya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau tadi dibilang cool. Ganteng Bu, laki-laki begini, ya Allah. Nanti setelah 10 menit baru dia lentur nih, lentur ya. Iya. Dan saya selalu sampaikan dan saya selalu mau ingatkan, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Tuh Bu, apakah istrinya, anaknya, istri orang lain, pokoknya deh. Makanya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Udah tahan aja senyumnya. Ayah, tahan 10 menit dong.
Astagfirullahaladzim. Masih 4 menit lagi. Tapi itu yang menjadi amal solehah kita. Bayangin cuman gara-gara tahan senyum 10 menit menyambut suami masuk surga. Ya Allah, enak kan Bu? Pilih mana masuk surganya? Yang model senyum tahan 10 menit apa cara lain? Nah, kata Mbak Yanti 10 menit lebih gampang daripada cara lain ya. Tahulah ya. Nah ini disebutnya cool. Ya. Nggak seru Bu kalau punya suami baru datang pintunya sudah ciluk Mbak. Assalamualaikum. Umi. Abi kangen banget. Mau begitu? Bu, percaya. Percaya sama saya Bu. Maaf, kita contoh sebut ya. Sule lucu nggak? Andre Taulani lucu nggak? Ya, Tukul lucu nggak? Saya lihat persis asli. Waktu dia baru datang di studio 10 menit begini juga mukanya. Ya, punten Ustadz Maulana maaf ya. Nah, sahabat saya Ustadz Maulana lucu kan beliau. Baru datang 10 menit begini juga. Baru setelah itu yang memang ada laki-laki yang seneng ngelucu dia akan ngelucu. Tapi setelah 10 menit. Tapi kita bertengkarnya 10 menit pertama waktu kita jumpa. Ini yang harus sudah cut, nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Oke? Kabar gembira ini Bu. Ya udah tenang aja. Kalau ibu nggak tahan, jangan lihat. Saya pernah tuh kalau lagi kesel. Kalau kan kadang-kadang kita up and down, makanya saya bilang kadang-kadang jatuh cinta lagi, kadang-kadang pudar lagi. Terutama kalau mau mens, pudar Bu. 2 hari mau mens pudar tuh jatuh cintanya. Ya, suami datang saya nggak mau lihat. Anak saya perhatikan tuh. Ibu kenapa sih nggak mau lihat ayah? Takut durhaka. Karena kalau saya lihat nambah kesel. Dia seneng gak sih pulang kan gitu. Ya ini dia. Ya, lanjut lagi. Ingat, perempuan lebar matanya, laki-laki sempit. Ini bertengkar juga kita. Laki-laki nih lagi ngerjain di laptop. Karena matanya sempit kan kesini kan. Ibu di samping dia nggak lihat. Bukan sengaja, emang nggak lihat. Lain kita nih lagi begini masih lihat kanan kiri. Coba ibu lihat ke depan. Masih bisa lihat teman sebelah kanan sebelah kiri? Laki nggak bisa begitu. Makanya sering laki-laki kita di sampingnya gini, dia kaget. Kok kamu di sini? Ya nggak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja kau tak rasa. Emang nggak lihat. Makanya sering berantem gak cari barang begini. Kunci mana kunci? Padahal di sini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal sebelah situ. Dia nggak lihat karena matanya lurus. Datanglah kita, udah lama mens, ya dimarahin terus. Saya taruh sini, kamu pindah-pindahin ya. Padahal cuma bergeser gitu. Marah kan kita? Ini mas, makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Mana mawaddah warahmahnya nanti gara-gara kalau kita ya soal ginian gak paham nih. Sudah ganti ya kan mau jadi romansa kita yang mulai. Aku taruh di sini, tenang aja. Ini mas, ya Allah mata laki-laki banget. Laki-laki kalau ibu bilang cari pakai mata tersinggung. Tapi kalau kita bilang mata laki-laki banget, dia bangga bahwa aku nggak salah karena mata aku begini. Ini mata laki-laki Allah ciptakan. Kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak, makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek, laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil gitu ya, suami saya bilang, oh tuh dia gedungnya. Saya, yang mana sih? Itu mana sih? Pernah gitu gak Bu? Terus dimarahin, gitu aja gak lihat. Yang mana sih? Karena kita pendek tapi lebar. Makanya
ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip, kita yang ribut. Awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu. Kata suami, oh tuh dekat lagi tuh. Masih. Bisa paham, Bu? Ini yang disebut mata hunter, mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celutukannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Nih, makanya kakek-kakek kita zaman dulu mata berburu kan begini, masuk hutan, lihat dari jauh ada kijang, udah tinggal tembak atau panah, nggak repot. Jangan perempuan masuk hutan. Mana kijangnya ya? Udah nggak lihat, ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini untuk ini. Gitu, Bu. Sampai sini boleh nggak sepakat dulu dan setuju dan faham? Ya. Kalau suami atau anak laki cari sesuatu bilang apa? Subhanallah, mata laki-laki banget. Enak gak, Bu? Itulah romansa, itulah romantisme, Insya Allah. Ya, ya. Dulu pernah nggak saya cerita? Ya, suatu ketika suami saya ulang tahun. Saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu, kartu besar. Taruh di mana? Di kulkas, pintu atas. Suami saya buka pintu nunduk. Itu tulisan nggak dibaca. Saya ngintip terus mulai lagi kan paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia nggak baca. Ya, sudahlah saya hadir dia nggak rasa. Tulisan dia nggak baca. Apalagi saya ini muncul kayak gitu kita, Bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa yang selalu ya menjudgment atau selalu salah sangka terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus mangkelnya. Makanya pas 45 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga sama juga. Casingnya doang yang beda. Kan gitu. Ya, makanya lebih baik belajar. Ya. Nah, sampai sini yuk. Boleh? Ya. Pernah lihat nggak anak laki? Kalau dia nyebrang nggak lihat kanan kiri, lurus saja. Juga kalau misalnya kita jemput anak laki-laki kita di sekolah yang masih kecil gitu kan, kita jemput, kan kita cuma di pagar kan, kita di sini megang gitu. Kita lihat anak kita udah jalan dari sana ke depan gitu, kita mas, iya nggak? Itu anak laki nggak lihat, Bu, karena dia lihatnya lurus, dia cari ibunya ke sana. Nah ibunya di samping sini. Pas udah sama di mobil dimarahin anaknya duduk situ kan, ya kamu tuh gimana sih, ya bunda udah panggil nggak lihat. Itu muka anak laki kan, karena dia kaget sebetulnya. Kaget apa? Kapan manggilnya? Kan tadi kan responnya setiap ada emosi 0,2 detik udah kaget. Cuman dari kecil laki-laki ada testosteron, kaku mukanya. Sian deh ya. Terus kita marah lagi, bengong aja. Ya. Makanya kasihan, Bu, anak laki, Bu. Sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Ya. Makanya banyak penyimpangan pada anak laki-laki, Bu. Narkoba kah, tawuran kah, judi kah, LGBT. Kenapa? Kita nggak paham otaknya. Makanya dia mendem terus deh. Apalagi salah gue itu. Ya sudah ya, ini nggak boleh salah lagi nih. Lanjut lagi nih, ingat ya, ini kan dibelah, apa namanya ini, ayo ingat, korpus kolosum. Siapa lebih tebal? Sehingga apa?
bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki tipis, sehingga laki-laki cuman bisa satu saja. Coba sekarang ibu imagine ya, coba kita bayangkan. Laki-laki ya, sudahlah matanya lurus sudutnya, otak tengahnya tipis, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu setelah 10 menit konsentrasi, pendengaran menurun. Coba lihat Bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba ibu bayangkan. Sekarang ini ibu lihat suami ibu tuh begitu. Ketik ini, mata lurus, pendengaran menurun, wajah rata. Ibu di samping. Ibu cantik dia pun nggak lihat. Ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum, ngelihat pun enggak, juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya. Ini yang harus di stop nih, prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan, saya setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Jadi di sini kan, saya di sini nih. Karena saya udah tahu, saya liatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya, betul modul saya. Halaman 5 benar. Halaman 6 sudut melurus gitu. Dan saya jatuh cinta. Kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan itu luar biasa. Jatuh cinta lagi, deg-degan lagi, dopamin banjir, endorfin banjir. Ya, nggak sakit Bu, nggak sakit, tenang aja. Ya, gitu. Suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Tuh apa kata suami saya? Senyumnya begini doang. Ingat modul kamu ya? Terus saya jawab di sini, iya, halaman 13. Jadi romantis, lucu-lucuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lihat lagi ya, next. Tuh. Bukan cuma kita, berjuta-juta wanita. Dia nggak tahu nih ada orang di sampingnya, nggak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya, kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia nggak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Iya. Laki-laki nggak sengaja, karena dia lurus. Pas banget di depannya, pas ngangkat lihat, karena langsung nggak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu, dia nggak lihat. Bayangin. Tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya, iya, tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya. Lihat ya, perhatiin. Kalau baru pengantin baru dia mau begini. Kalau udah 50 tahun kaku lah badannya begini. Jangan kali 50 tahun berkawin, 10 tahun aja udah kaku begini. Udah tambah gendut kan, suami kita kan nggak mungkin begini. Maka duduklah di depannya. Supaya apa? Lurus dengan matanya. Dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Pas dia miring dikit, iya. Iya. Iya betul Bu. Jangan sok-sok di samping udahlah. Kecuali makan sama anak-anak, kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu, anak-anak di depan, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua saja, untuk menimbulkan romantisme lagi, untuk kita jatuh cinta, ya, itu duduk di depan. Ingat, laki-laki tidak suka dilihat matanya, mukanya kalau dia lagi ngomong. Sesekali aja. Gitu. Itu romantis. Lihat apa Bu Aisyah? Tergantung. Aja ikan. Oleh ada ayam-ayam. Supaya apa? Jatuh cinta. Kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat, bukan? Ya, bisa paham ya?